Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Kita ketemu lagi setelah libur tahun baru ya. Saya ucapkan selamat tahun baru semuanya. Semoga di tahun baru ini kita memiliki semangat yang baru untuk belajar. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sistem pengapian. Apa itu sistem pengapian? Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materinya. Oke. Yang pertama adalah definisinya. Sistem pengapian ini memiliki fungsi untuk membakar campuran bahan bakar dan udara yang ada di dalam ruang bakar. Kenapa bisa membakar campuran bahan bakar dan udara? Nah, ini di dalam ruang bakar ini sistem pengapian adalah sistem percikan bunga api yang dihasilkan oleh busi sehingga dapat membakar campuran bahan bakar dan udara yang ada di dalam ruang bakar. Macam-macam sistem pengapian sendiri terdapat 3. Yang pertama adalah pengapian sistem magnet, lalu yang kedua ada sistem platina, dan yang terakhir adalah sistem CDI. Next. Nah, ini adalah wiring diagram pengapian magnet. Bisa dilihat komponen-komponennya, ada ignition switch, lalu ada kapasitor, ada ignition source coil, ada contact breaker, ada magnet. Lalu yang selanjutnya ada primary winding, ada secondary winding atau kumparan primer dan kumparan sekunder. Lalu ada ignition coil atau busi. Nah, ini selanjutnya adalah spark plug. Yang businya ada spark plugnya ini. Ini adalah komponen dari ignition coilnya. Oke, next. Nah, sedangkan untuk sistem platina ini seperti ini alirannya atau wiring diagramnya. Yang pertama ada baterai. Nah, dari baterai ini arus disalurkan menuju ke ignition switch atau kunci kontak. Selanjutnya diteruskan ke engine stop switch. Nah, setelah dari engine stop switch ini arus langsung disalurkan menuju ke ignition coil yang di dalamnya ada coil kumparan primer dan kumparan sekunder. Lalu setelah dari ignition coil ini diteruskan menuju ke yang pertama ada kapasitor, lalu ada contact breaker. Ini adalah masanya. Lalu dilanjutkan menuju ke masing-masing busi atau spark plug. Ini adalah komponen-komponen sistem pengapian. Yang pertama ada baterai. Di dalam baterai sendiri terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada cover body, lalu ada seal cap, ada terminal atau lead calcium alloy, ada battery case, ada positive plate, ada special separator, lalu ada negative plate, ada filling port atau one push construction. Ini adalah beberapa komponen dari baterai. Next. Lalu yang selanjutnya ada kunci kontak. Ini adalah untuk meneruskan arus positif baterai menuju ke langkah selanjutnya atau meneruskan arus kelistrikan dari baterai menuju ke seluruh sistem kelistrikan yang ada di kendaraan. Next. Lalu ada coil. Coil ini adalah fungsinya untuk menambah atau memperbesar daya yang dihasilkan baterai. Kan baterai memiliki
daya sebesar 12 volt. Nah, itu tidak cukup untuk membakar atau untuk menghasilkan percikan bunga api dari busi, maka diperlukan koil atau untuk nanti akan memperbesar sehingga akan dapat menyalakan atau busi dapat memercikan bunga api. Ada CDI. Lalu selanjutnya ada busi. Busi ini adalah di tahap akhir dari sistem pengapian ya. Ini adalah untuk memercikan bunga api dan berfungsi untuk membakar campuran bahan bakar dan udara yang ada di ruang bakar. Next. Selanjutnya adalah tipe-tipe busi. Yang pertama ada busi panas dan ada busi dingin. Untuk membedakannya, busi panas ini ditandai dengan hidung insulator yang lebih panjang. Lalu untuk busi dingin ditandai dengan hidung insulator yang lebih pendek. Next, pemilihan tingkat panas pada busi. Nah, busi ini kita harus pintar-pintar untuk memilih jenis busi yang akan digunakan pada kendaraan kita. Misalkan posisinya itu yang paling benar adalah tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Bisa dilihat pada gambar yang paling atas. Nah, lalu untuk kondisi busi pada tipe panas, bila terdapat endapan karbon atau oli pada permukaan insulator, warna busi akan hitam basah. Lalu dengan cara untuk perbaikannya, ganti dengan busi tipe panas yang baru. Nah, ini adalah kondisi Nah, yang selanjutnya adalah pemilihan tingkat panas busi. Pemilihan busi yang baik itu posisi busi tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Jadi pas atau mepet di bagian bloknya. Bisa dilihat. Nah, kondisi businya bisa dilihat. Kita mau menggunakan busi tipe panas atau tipe dingin. Bisa dilihat dengan cara yang pertama, bila dilihat terdapat endapan karbon atau oli pada permukaan insulator, warna busi akan hitam basah. Nah, cara untuk mengatasi gangguan tersebut diganti dengan busi tipe panas. Nah, apabila di mesin kita terjadi panas berlebihan, lalu warna busi putih dan kering, nah itu bisa menggunakan busi tipe dingin. Untuk kondisi mesinnya, bila terjadi kegagalan pembakaran atau pemakaian kendaraan, itu biasanya diganti dengan busi tipe panas. Selanjutnya adalah tipe-tipe pada busi. Kan biasanya kita kalau membeli busi terdapat kode-kodenya. Nah, itu maksudnya adalah seperti ini. Yang pertama, misalkan contohnya kodenya adalah BPR7HS-10. Nah, itu yang dimaksudnya adalah B itu sebagai diameter ulir. Diameter ulir itu kalau A, misalkan kodenya adalah A, nah itu berarti besarnya diameter adalah 18 mm. Lalu yang B ada 14 mm, yang C ada 10 mm, D ada 12 mm, dan yang E ada 8 mm. Itu kita bisa menggunakannya, kita lihat dari kodenya tersebut. Lalu huruf P. Huruf P ini adalah konstruksi atau kepanjangan project atau non project. Lalu
kode huruf R adalah tipe resistansinya. Lalu yang 7 ada tingkat kepanasan. Itu tingkat panas itu biasanya dimulai dari angka 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Lalu H itu panjang ulir. Jika hurufnya yang dicontoh ini kan H, berarti panjang ulirnya adalah 12,7 mm. Nah, nanti jika panjang ulirnya di kode ada huruf E, berarti panjangnya adalah 19 mm. Lalu ada kode S. Huruf S ini adalah struktur elektrodanya. Jika ada kode S, berarti itu adalah elektrodanya adalah yang dari sistem standar. Lalu nanti ada juga, misalkan kalian menemui tipe yang VX atau itu biasanya terbuat dari bahan platinum. Lalu yang strip 10 adalah lebar gap busi. Itu jika kodenya 9 itu 0,9 mm, jika 10 itu adalah 1 mm dan 11 adalah 1,1 mm. Jadi yang dicontoh itu adalah lebar gap businya sebesar 1 mm. Next. Nih, sama. Lalu ada pemeriksaan. Yang pertama pada pemeriksaan sistem pengapian ini adalah memeriksa percikan api pada busi. Itu masih bagus atau sudah mulai melemah percikan apinya. Jika percikan yang masih bagus itu biasanya cuma dibersihkan saja dari kotoran-kotoran yang menempel. Nah, jika sudah percikan api sudah melemah, itu adalah salah satu-satunya jalan adalah diganti dengan busi baru. Lalu ada pemeriksaan hambatan koil. Nah, untuk memeriksa ini digunakan alat yang namanya adalah avometer. Next. Lalu ada pemeriksaan pick up coil atau pulser, itu sama dengan menggunakan avometer. Lalu memeriksa kumparan pembangkit antara AC dan CDI. Next. Nah, ini pemeriksaan CDI dari yang sistem AC CDI ya. Nah, ini adalah pemeriksaan CDI yang tipe pembakaran DC CDI. Misalnya adalah mencari masalah dan kesukaran atau kesulitannya. Jika masalahnya adalah tidak terdapat percikan bunga api pada busi, kemungkinan yang terjadi adalah konektor tidak tersambung dengan baik atau ada rangkaian terbuka di dalam sistem pengapian. Lalu yang kedua ada kumparan pembangkit rusak. Ada generator, kemungkinan generator pulsar rusak. Ada kemungkinan juga koil pengapian mengalami kerusakan. Next. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kita sambung lagi ke pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.